Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan Leonardo di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan bahas kembali untuk update dari pergerakan BTC USD ya, yang dimana kalau kita perhatikan BTC USD selama 2 minggu ini dia bergerak sideways ya, sempat dia menembus 67.000 ini maksudnya sempat dia menyentuh 67.000 ini, hanya saja dia nggak mampu untuk menembusnya, jadinya dia terjadi rejection yang cukup kuat di daerah 67.000 ini, dan pada saat ini harga itu berada di level harga nih 61.600 ya, atau di 61.700-an. Jadi selama kita lihat di sini ya, selama beberapa minggu ini si BTC ini cenderung untuk uptrend ya, dia sempat uptrend terus dan sempat terkoreksi selama 3 minggu, lalu dia kembali uptrend kembali nih ya, sampai dia menyentuh 67.000 atau all time high-nya dia. Sebenarnya pada waktu 12 April ya, all time high dia itu ada di level harga 64.899, tetapi pada tanggal 18 Oktober kemarin justru all time high-nya itu sebenarnya ada di level harga 66.999. Jadi kita bulatkan saja jadi 67.000 supaya kita gampang untuk bacanya. Lalu di sini kita lihat lagi di candle daily-nya ya, ketika dia menyentuh level 67.000 kan terjadi rejection juga kuat di sini ya. Langsung turun kembali, dan hari ini harga itu cenderung sideways kalau kita perhatikan. Nah di sini ya, itu cenderung sideways dan masih belum bisa buat satu movement yang cukup kuat ya, atau cukup besar di daerah-daerah sini. Jadi kalau secara daily pergerakannya itu cenderung sideways, masih belum ada naik turun yang cukup banyak lagi setelah dia mengalami kenaikan yang cukup besar di sini ya. Jadi seperti biasa untuk time frame besar itu kita gunakan untuk analisa kecenderungan harga bergerak itu sampai mana. Jadi kita analisa untuk entry dan juga untuk cari titik poin yang baik, kita menggunakan time frame yang lebih kecil. Salah satunya yaitu menggunakan time frame 1 jam dan juga 30 menit. Kalau di candle 4 jam juga terlihat ya sideways mulai dari tanggal 22 Oktober ya, hingga saat ini di 30 Oktober dia sideways terus ya, karena ini kan marketnya buka terus. Jadinya Bitcoin ini aktif 24 jam. Kalau misalkan kalian pakai broker yang ada Bitcoinnya atau ada kriptonya, itu dia akan bisa aktif terus ya. Jadi ketika memang forex atau dolar lagi libur atau lagi berhenti, kalian bisa coba-coba untuk trading Bitcoin ini. Karena saya juga kadang kalau misalkan pasar forex libur ya, Sabtu Minggu saya iseng-iseng untuk main di kripto ya, terutama di Bitcoin ini. Kalau kita perhatikan di sini harga itu cenderung sideways dan masih belum ada pergerakan kembali ya untuk naik atau turunnya. Lalu kita masuk lagi ke time frame 1 jam. Di sini kita langsung analisanya. Kalau analisa di BTC itu sebenarnya agak berbeda dengan analisa kita di pasar forex ya, atau di emas ya, karena kan kalau BTC itu dia punya karakteristik yang cukup berbeda. Jadi kalau di sini kita lihat kalau untuk base ini sebenarnya untuk di BTC ini agak jarang sekali kelihatan base ya, dan cenderung menggunakan base yang berbentuk ini ya. Jadi base-nya itu banyakan itu enggak horizontal, tapi dia berbentuk agak miring seperti ini. Ini juga sama kalau kita perhatikan nih, ini kan base-nya dia nih. Ketika dia breakout dari base yang ini ya nih, ini kan dia breakout nih, detik ini dia breakout ya, langsung turun, lalu dia melakukan retest kembali di base yang ini. Ini dia lakukan retest kembali di base yang ini, lalu retestnya berhasil, dia langsung turun kembali ke bawah. Tapi bukan berarti si BTC ini nggak punya base horizontal ya. Ini salah satu contoh base horizontalnya, yang dimana sudah menahan harga pada tanggal 30 Oktober ini nih, dan harga itu cenderung tertahan di daerah sini di 62.000
619 sama dengan ini kebalik. Ini kebalik harganya. Kita benerin dulu. Ini yang benar ya. Di 61.353 sama dengan 62.619. Jadi harga itu cenderung tertahan di daerah sini, lalu naik kembali ke atas menguji di level harga 61.744. Dengan kenaikan tertinggi dia itu ada pada level harga ini di 62.619. Dan jika memang dia menembus di 61.744 ini, maka otomatis next movementnya itu ada di sini, yaitu di level harga 62.619. Jadi kita bisa tunggu di sini ya untuk order sell dengan target kita di sini di 61.744. Lalu kalau kita lihat lagi ya di sini, ketika dia bisa menembus garis ini atau di main area ini di 61.353 sampai dengan 62.619 ya. Harga itu langsung kalau dia nembus nih, kalau dia nembus maka tax target dia itu ada di sini 60.380. Dengan penurunan terendahnya itu ada pada level harga 59.340. Oke, di sini. Lalu kita cek lagi untuk lihat konfirmasi entry. Nah, kalau untuk lihat konfirmasi entry kita bisa di M30 karena lebih kelihatan ya rejectionnya ya. Kalau saat ini kan rejection di sini nih. Nah, di sini rejectionnya di 61.353 sampai dengan 62.619 ya di main area ini. Ini kan di main area dia nih, ya kan. Dia ada rejection cukup kuat sehingga candle yang ini yang tadinya udah melemah ya. Candle yang melemah ini nih. Jadi candle yang ini kan melemah nih. Masuk ke daerah demandnya, langsung naik kembali ke atas yang untuk sebuah pennant candle. Dan naik lagi ya, dia menembus di 61744 ini sehingga next target dia itu ada pada level harga ini 62.619. Ini adalah target tertingginya dia. Jadi kalau dia breakout dari 62.619 ini, maka ada kemungkinan besar dia untuk kembali ke sini ke 63.644. Karena kan kalau kita perhatikan dia sudah downtrend cukup banyak di sini. Ya, dia udah turun cukup banyak dan akhirnya dia melakukan reversal di daerah demand area ini. Jadi kalau untuk BTC kita hanya perlu memperhatikan daerah-daerah yang di marking ini karena ini merupakan daerah-daerah yang cukup penting untuk si BTC sendiri. Lalu kalau misalkan kita mau lihat ya kenapa harga berhenti di sini kita lihat di sini nih. Kalau kita tarik garis ini nih, ini kan ada resisten ya di 62.205. Kita juga bisa tandain sebagai pengingat kita di sini. Karena kan pergerakan BTC itu cukup berasa ya, walaupun dia udah bergerak dikit pun floating lossnya cukup banyak, dan dia gerak turun pun kalau misalkan kita profit juga floating profitnya juga cukup banyak. Makanya kita harus menggunakan money management yang lebih ketat ya untuk di Bitcoin ini. Nah di 62.205 ini ada resisten ya, di sini kita perhatikan ini baru lagi resistennya. Karena kan kita mengikuti pergerakan harga ya, terjadi rejection di sini. Karena di sini kan resisten ini cukup pernah membuat harga berhenti turun ya, atau menahan harga Bitcoin ini turun. Ketika dia breakout dari si 62.205, otomatis harga itu langsung turun ke bawah. Ya, harga langsung turun ke bawah dan sempat bertahan di 61.744 ini. Oke, jadi intinya si BTC ini selama 1 minggu ini kalau kita perhatikan ya, dia cenderung bergerak sideways dan pergerakan tertingginya itu ada pada level harga 62.619 dan terendahnya itu ada pada level harga 61.353. Dan dia sempat menyentuh ini nih
60.380 ya. Oke, kalau dia tembus sini, berarti dia next targetnya itu ada di sini di 36.644. Karena kita perhatikan di sini harga itu sempat naik ya di sini lalu turun kembali ke bawah. Oke, jadi segini dulu untuk penjelasan dari BTC, dan jika memang ada yang salah atau misalkan ada yang kurang, silakan kalian tambahkan di kolom komentar ya. Karena untuk analisa BTC juga berbeda dengan analisa yang biasa saya lakukan di emas ataupun di falas ya. Oke, jadi jika memang kalian merasa video ini berguna, silakan share video ini kepada mereka ya, seperti teman atau keluarga kalian membutuhkan ya. Dan jangan lupa untuk di like dan juga subscribe channel YouTube Trading ID supaya saya bisa lebih semangat lagi dalam membuat video analisa seperti ini ke depannya. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.